Indonesia. Pada seri Islamologi kali ini kita akan membahas mengenai 7 ahruf, yaitu Qiraatus Sabah, dan berapa versi Quran yang ada di dunia saat ini. 2 Timotius 2 ayat 15-16 mengatakan demikian. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Belajarlah untuk menunjukkan bahwa dirimu pantas diakui oleh Tuhan, seorang pekerja yang tidak perlu merasa malu dan dapat dengan tepat membedakan firman kebenaran. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Sekarang kita dengarkan dulu apa pendapat Yasir Qadhi. Dia adalah seorang ahli ulumul Quran tentang topik ahruf dan qiraat. Who studies ulum al-Quran, that the most difficult topics are ahruf and qiraat, and the concept of ahruf and the reality of ahruf and the relationship of the Uthmanic Mus'haf with the ahruf and the preservation of the ahruf. Is it 1? Is it 3? Is it 7? And the relationship of the qiraat to the ahruf. This is a topic that when you're the beginning student of knowledge, you're like, what is all of this going on here? When you go a little bit more, you learn to simply memorize what your teachers say and regurgitate it out. And you don't fully comprehend. When you do a deep dive is when things get very, very awkward and difficult. And this isn't new. This is from the time of the Sahaba. This is not a joke, brothers and sisters. The issue of ahruf and qira'at caused confusion to somebody whom the Prophet ﷺ said, if you want to listen to the Quran directly, listen to Ubay. Ubay is not some even average Sahabi. He is the Qari of the Quran. He is the master. He is who he is. And he goes, فَدَخَلْ فِي نَفْسِي شَكْ. What is all of this stuff? Again, this is you're asking some very honest questions. It's the first time I'm saying these things. Many people are aware who listen to my lectures that I've mentioned the crises that happened to me at Yale. This was the issue. That the issue of ahruf and preservation and qira'at and relationships between them, these are very, very difficult issues. And the most advanced of our scholars, they're not quite fully certain how to solve all of the unanswered questions in there. Here's the point. These issues should only be discussed amongst people who know what the qira'at are and who understand some of these questions that are being raised. So is what you're saying the shak that came, or not the shak, but the crisis that you had was in relation to this question of the relationship between the ahruf and the qira'at, basically? No. The crisis I had wasn't that. The crisis I had was, well, yeah, wait, that was what generated. But what was the crisis? The crisis was very simple. Traditional understandings of ahruf and qira'at cannot answer some of these pressing questions that are now being poked by our people outside of, by our academics, by their academics outside of the faith tradition. You see, in a Muslim environment, there's always some respect that we have for the Quran. We should. In a Muslim environment, we'll press a little bit and then we'll say, okay, khalas, sami'na wa ata'na. And that's great, alhamdulillah. When you go to academia, they don't have that red line. And they're going to just, you know, the famous story of the emperor with no clothes. They're going to just point out, no, that doesn't make any sense. Well, that's not true, and this and that. And they'll bring issues, which I'm not going to mention explicitly, that you know are true because they're in your own books. They're not inventing anything new. They'll bring you riwayat, and they'll bring you athar, and then you add to that very well-known issues of, I don't even want to be explicit. And then you bring on top of that makhtutat, and then. And it's very clear to you and to every single very advanced student and specialist that the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. The standard narrative does not answer some very pressing questions. These are now well known within the Western Academy, that they're bringing forth issues. Their level of now knowledge is leaps and bounds above what it used to be, 100 years ago. What is happening in the last few years is not me anymore. It's the Western academics. These problems are now becoming mainstream. And by and large, our ulama in the Eastern world are not aware, by and large, of what's going on in the Western side of things. And they're not answering those questions in a manner that it needs to.
Apa yang dikatakan oleh Sir Yasir Qadhi tadi teman-teman, bahwa narasi standar atau narasi tradisional bahwa Quran sama sejak zaman Muhammad, Quran di seluruh dunia cuma ada satu, tidak berubah sampai titik komanya, bahkan suaranya tidak berubah sejak dari zaman Muhammad. Itu adalah narasi standar dan semua muslim seakan-akan mengklaim hal ini. Tetapi faktanya tidaklah demikian dan kita akan membukanya di video kali ini. Total sekarang teman-teman, kalau Anda lihat ini ada koleksi Quran Hatun Tash. Hatun Tash adalah salah satu anggota daripada J. Smith ya. Dan mereka sudah menemukan sekarang ada 37 versi resmi Arabic Quran yang berbeda di seluruh dunia. Dan perbedaannya itu lebih dari 93.000 teman-teman. Sehingga ini menyebabkan kegoncangan di dunia Islam. Dan mereka harus mulai menerima fakta kritik tekstual di dalam Quran. Ini adalah doktrin Islam mengenai Quran. Quran itu mempunyai ibu yang mereka sebut dengan Ummul Kitab. Lauh Mahfuz itu adalah kitab tempat Allah menuliskan seluruh catatan kejadian di alam semesta. Jadi mereka sangat percaya sekali dengan yang namanya takdir Allah ya. Lauh Mahfuz itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Nama lain dari Lauh Mahfuz, induk kitab atau Ummul Kitab, kitab yang terpelihara, Kitabim Maknun, pada kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Anda bisa baca di surat Al-Waqiah, surat 56 ayat 78. Kitab yang nyata, Kitabim Mubin. Dia ada sesuatu pun yang goib di langit dan di bumi, melainkan terdapat di dalam kitab yang nyata, di Lauh Mahfuz. Ini Anda bisa baca di surah An-Namlah, surah 27 ayat 75. Menurut syariat Islam, Allah itu telah mencatat segala kejadian-kejadian alam semesta di dalam Lauh Mahfuz dari permulaan zaman sampai akhir zaman, baik berupa kisah Nabi dan Rasul, azab yang menimpa suatu kaum, pengetahuan tentang wahyu para Nabi dan Rasul, tentang penciptaan alam semesta, dan lain-lain. Sekalipun jika kita tidak melihat segala sesuatu, semuanya itu ada di dalam Lauh Mahfuz. Wujud Lauh Mahfuz yang diyakini oleh para sahabat itu adalah sebidang papan atau tulang yang biasa ditulisi. Papan dan tulang itu hanya disebut lauh jika sudah ditulisi. Lauh Mahfuz itu akan kekal selamanya karena ia termasuk makhluk yang abadi katanya ya. Selain Lauh Mahfuz, Islam juga percaya makhluk abadi itu adalah arsy, surga, neraka dan lain-lain. Kemudian teman-teman, Anda perlu tahu ya, jin itu bisa mencuri informasi dari Lauh Mahfuz. Jadi Muslim itu sangat percaya dengan adanya jin ya, bahkan di dalam Alkitab atau kitab mereka itu terdapat surah Al-Jin yaitu surah 72 ya. Jadi Muslim ini dengan jin ini hubungannya sangat-sangat dekat banget ya, sobat karib. Jin itu bisa mencuri informasi dari Lauh Mahfuz, dia bisa stealing ya, dia bisa curi-curi dengar. Dikatakan gini teman-teman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk. Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar, lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Ini adalah Quran surah 15 Al-Hijr ayat 16 sampai 18. Jadi setan itu di dalam Quran dikejar sama meteor, teman-teman. Sekarang kita lihat apa itu Ummul Kitab yang ada di Lauh Mahfuz. Ini Quran surah 13, surah Petir Ar-Ra'd ayat 39. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab. Jadi ibu kitab yang ada di Lauh Mahfuz itu ada di sampingnya Allah. Kemudian Quran surah 43 As-Sukruf ayat 3. Demi kitab dalam kurung Al-Quran yang menerangkan, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu ada di dalam induk Alkitab di Lauh Mahfuz di sisi kami. Adalah benar-benar tinggi dan amat banyak mengandung hikmah. Kemudian ini surah 3 Al-Imran ayat 7. Dialah yang menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, ya, atau jelas artinya, itulah pokok-pokok kitab atau umul kitabi. Dan yang lain mutasyabihat, jadi mempunyai banyak arti, gak jelas artinya, ya. Jadi Muslim percaya Quran itu kekal dan tidak diciptakan, mempunyai ibu kitab yang disimpan di Lauh Mahfuz, dan ketika nuzulul Quran diturunkan ke Baitul Izzah yang kemarin kita sudah belajar ya, yang adalah ke langit pertama di dekat bumi. Kemudian dari situ ditartil sama Jibril. Ya, Quran dicicil, diturunkan selama hampir 23 tahun di Mekah dan Madinah. Jadi surah di dalam Quran kemarin kita sudah melihat dibagi menjadi ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah.
Kemudian, Quran diturunkan lewat perantaran Jibril. Ini merujuk pada buku Syakhsiyah Ar-Rasul, Muhammad Rawas Kalaji, ya, tahun 2008. Kemudian ada beberapa cara wahyu diturunkan kepada Muhammad katanya. Pertama, Jibril mendatangi langsung Nabi Muhammad dalam bentuk laki-laki yang sempurna. Suatu ketika, Jibril menemui Nabi Muhammad dengan mengenakan pakaian serba putih dan berambut hitam. Tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang mengenalinya. Jibril kemudian katanya menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan cara bercakap-cakap dengannya. Kadang-kadang, Jibril mendatangi Nabi Muhammad dengan menyerupai seorang sahabat yang bernama Dahya Al-Kalbi. Kedua, dalam bentuk suara bel atau lonceng yang gemerincing. Ini ada di hadis Sunan An-Nasai 4991, buku 47, hadis 7, volume 6, hadis 4994, dan Sunan An-Nasai 933, buku 11, hadis 58, volume 2, buku 11, hadis 934. Apa yang Muslim awam ketahui tentang Quran? Iman Islam itu tergantung pada kitabnya, Quran, dan pada nabinya Muhammad. Ini adalah klaim Islam. Yang pertama, Quran adalah kekal atau tidak diciptakan. Eternal uncreated. Berdasarkan surah Al-Buruj, surah gugusan bintang, surah 85 ayat 21-22. Bahkan dalam kurung yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di lauh mahfuz. Jadi di dalam tablet yang kekal yang ada di surga. Jadi Quran atau firman Allah yang mereka percayai dalam bentuk buku atau kitab ini yang turun dalam malam nuzul Quran itu tidak diciptakan. Yang kedua, Quran itu diturunkan atau send down lewat Jibril kepada Muhammad antara tahun 610 sampai 632. Kira-kira hampir 23 tahun ya, 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Ini ada di Sahih Al-Bukhari, volume 6, nomor 509. Yang ketiga, Quran itu dikumpulkan komplit oleh Utsman pada tahun 652 Masehi yang mereka sebut dengan Mushaf Utsmanik Quran. Kemudian ada 5 kopi atau 9 kopi, nanti kita lihat ya, dikirim ke 5 provinsi. Ini berdasarkan Sahih Al-Bukhari volume 6 nomor 510. Yang keempat, Quran tidak berubah atau unchanged selama 1400 tahun berdasarkan Quran surah 10 ayat 15, surah 18 ayat 27, dan surah 15 ayat 9. Ini adalah klaim yang dikatakan oleh Muslim zaman sekarang atau zaman now. Pertanyaan kita adalah buktikan. Pada episode berikutnya kita akan deep dive ya. Kita akan membahas Quran lebih mendalam lagi. Sekarang kita akan menginvestigasi Quran dan Islam lebih dalam lagi. Kritik tekstual terhadap manuskrip Quran. Kita tidak dapat membuktikan klaim Muslim tentang kekekalan daripada Quran ini karena itu adalah ranah iman. Ya, kekekalan ini adalah iman daripada Muslim. Kita tidak dapat membuktikan apakah Jibril menurunkan atau mendiktekan Quran karena tidak ada saksinya. Kita hanya akan membuktikan 2 klaim terakhir dengan cek sejarah dan bukti manuskrip Utsman. Apakah ada? Dan apakah komplit tidak ada perubahan? Alkitab tidak membuat klaim bahwa Alkitab itu sudah ada sejak kekal dan diturunkan. Para penulis terinspirasi oleh Roh Kudus, iya, tetapi tidak didiktekan. Komplit, iya. Dan ada beberapa varian ayat di mana di beberapa manuskrip ada dan beberapa lainnya tidak ada. Varian teks Alkitab itu sekitar 1% di dalam perjanjian lama. Jadi lebih sedikit ya karena disalin kebanyakan oleh kaum Masoretik ya, kaum Masorah, dan mempunyai kesalahan grammar atau kesalahan penyalinan yang sangat-sangat kecil. Jadi intact ya. Tetapi kita melihat 3% ada varian tekstual di dalam perjanjian baru yang perlu kita pelajari. Kemudian di dalam Alkitab LAI Indonesia ini diberi tanda kurung. Jadi kalau teman-teman melihat Alkitab Indonesia LAI, versi LAI ya, ada tanda kurung, itu artinya di beberapa manuskrip ada dan di beberapa manuskrip lainnya tidak ada kata-kata ini ya. Nah, studi mengenai kritik teks ini namanya adalah textual criticism atau kritik tekstual terhadap manuskrip. Kritik tekstual ini adalah cabang dari keilmuan tekstual, filologi, dan kritik sastra yang berkaitan dengan identifikasi varian tekstual atau versi yang berbeda, baik dari manuskrip, yaitu kita punya papirus-papirus dan kodeks-kodeks ya, maupun buku yang dicetak. Ini berarti bahwa perubahan yang tidak disengaja sering terjadi saat menyalin manuskrip dengan tangan. Jenis utama dari kritik Alkitabiah itu adalah pertama, kritik tekstual. Ini berkaitan dengan pembentukan teks asli atau yang paling otoritatif. Kedua, kritik filologis. Ini mempelajari bahasa-bahasa Alkitabiah untuk pengetahuan yang akurat tentang kosakata, tata bahasa, dan gaya di dalam periode penulisan tersebut.
Ketiga adalah kritik sastra. Nah, sebelum abad ke-15, semua buku itu diproduksi dengan tangan. Ini sebelum penemuan mesin cetak Gutenberg, ya. Jadi, dokumen tulisan tangan itu disebut manuskrip. Kita singkat dengan MSS, ya. Manuskrip itu berasal dari kata bahasa Latin, ya. Manu itu artinya tangan, ya, manual, ya, manu. Skrip itu tulisan. Jadi manuskrip itu artinya sesuatu yang telah ditulis dengan tangan. Mesin cetak itu baru ditemukan kira-kira tahun 1450 oleh Johannes Gutenberg. Dan Alkitab Gutenberg, jadi Alkitab itu yang pertama kali dicetak oleh mesin cetak, ya. Alkitab Gutenberg itu mengandung 42 baris setiap halaman dicetaknya. Dan pertama kali dicetak tanggal 15 Agustus 1456 dan dianggap sebagai buku bercetak tertua di dunia barat. Jadi Alkitab itu merupakan buku cetakan pertama dan tertua, ya. Jadi total selama hampir 3.500 tahun, semua Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu disalin terus-menerus dengan tulisan tangan. Apa yang Kristen klaim tentang Alkitab? Yang pertama, Alkitab itu tidak kekal dan tulisan manusia. Seluruh Alkitab itu ditulis oleh sekitar 40 orang penulis dalam rentang waktu 1.500 tahun penulisan, kemudian disalin terus-menerus selama 3.500 tahun sampai mesin cetak itu ditemukan. Bagi orang Kristen, firman yang hidup itu adalah Yesus. Yesus itu adalah firman hidup yang kekal. Alkitab itu adalah firman Allah yang ditulis yang menyatakan atau bersaksi tentang sang firman hidup itu sendiri. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang sang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itulah yang kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi yang tidak berubah, yang kekal itu adalah Yesus. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Ini yang kita percaya tentang firman. Yang kedua, Alkitab itu tidak diturunkan. Orang Kristen tidak pernah mengklaim ada kitab yang diturunkan, apalagi didiktekan, ya. Tetapi diinspirasikan oleh Roh Kudus, ya, dan tidak ditulis oleh Tuhan. Ya, Alkitab itu nulis manusia, ya. Ketiga, Alkitab itu komplit dan utuh dalam semua autografanya. Autografa ini adalah tulisan asli para penulisnya. Tapi sekarang kita sudah tidak punya lagi karena lapuk dimakan zaman, ya. Yang kita punya adalah apografa atau salinan-salinannya. Yang keempat, Alkitab mengalami perubahan di dalam apografanya. Yes, kita akui. Dan nanti kita belajar lebih dalam lagi di mana varian-varian tekstual di dalam Alkitab. Dan kita tahu di mana teks yang diubah dan berapa variasi teks di dalam Alkitab. Jadi Kristen itu jujur dan terbuka mengenai imannya sendiri. Ini berbeda dengan orang Islam. Ini adalah perbedaan iman Kristen dan iman Muslim dalam cara kita memandang firman, ya. Firman itu kekal. Jadi iman Kristen dan Muslim juga percaya bahwa firman itu kekal. Tetapi di dalam Islam sendiri ada dua aliran, teman-teman, ya. Kalau Anda menganut aliran Mu'tazilah, maka Anda mengatakan oh firman itu tidak kekal gitu ya, firman itu makhluk gitu ya. Tetapi kalau kita melihat mayoritas Sunni, yaitu aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka akan mengatakan bahwa firman itu kekal, ada di Lauh Mahfuz, ya, adanya di sisi Allah, ya, dan bukan ciptaan, ya. Nah, bagi iman Kristen, firman itu bukan A, I, U, E, O, bukan gelombang suara. Firman itu bukan udara yang masuk lewat lubang hidung, menggetarkan pita suara lalu keluar lewat mulut. Itu bukan firman, teman-teman, ya. Nah, firman itu adalah logos. Artinya kecerdasan ilahi, hikmat ilahi, akal budi ilahi, pikirannya Allah sendiri. Sesuatu yang di dalam diri Allah yang tidak terpisahkan dari Allah. Ya, dan itu kekal, teman-teman. Ya, kebayang nggak Allah nggak punya logos, Allah nggak punya pikiran.
Ya, bego dong Allah. Ya, Allah nggak punya firman. Jadi firman itu bukan kata-kata ya, bukan suara a i u e o, bukan. Nah, firman yang ada di dalam diri Allah yang disebut logos ini itu disebut Yesus ya, atau sang firman itu sendiri. Yesus itu gelarnya adalah hologos atau sang firman itu. Nah, hakikat ilahi yang satu dengan Allah di dalam diri Allah inilah yang nuzul atau menjelma menjadi manusia. Ya, dikatakan hologos itu menjadi daging atau logos itu menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Kemudian di dalam iman Kristen, firman itu ada di dalam Allah, firman itu selalu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Tetapi di dalam iman Muslim, firman itu berada di Lauh Mahfuz, berupa tulang atau batu yang disebut ibu kitab, adanya di sampingnya Allah. Kemudian di dalam iman Kristen, firman itu nuzul menjadi daging atau menjadi sart atau menjadi manusia. Di dalam iman Islam, ya, firman itu nusul jadi buku di dalam bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam nuzulul Quran. Nah, inilah yang harus dipahami. Jadi, kalau teman-teman mau berdebat dengan Islam atau dengan Muslim, Anda harus memahami prinsip ini dulu. Bahwa Yesus itu adalah logos atau firman-Nya Allah atau kalamullah. Sehingga Yesus itu tidak bisa disejajarkan dengan Muhammad. Karena Muhammad ini hanya pembawa firman, sama seperti Maryam di dalam iman Kristen, pembawa sang firman. Ya, jadi kalau Kristen percaya firman nuzul jadi manusia, Islam percaya firman nuzul jadi buku, jadi kitab. Ya, nah inilah perbedaannya. Jadi Yesus tidak sejajar dengan Muhammad, tetapi Yesus itu harus ditaruh di level sejajar dengan Quran. Ya, itu baru komparasi yang bagus, ya, komparasi yang fair. Kemudian firman yang seorang pribadi ketika di dunia ini bernama Yeshua HaMashiach, ya, atau Isa Al-Masih yang dikenal di dalam Islam. Di dalam iman Islam, firman itu adalah sebuah buku yang disebut Al-Quran. Jadi sama teman-teman, Yeshua itu mempunyai dua kodrat, ya, ketika dia nusul masuk ke dalam dimensi yang lebih rendah. Kodratnya adalah ilahi, kamil bil Allahud, sebagai sang firman yang kekal satu dengan Allah. Tapi dia juga mempunyai kodrat insani, kamil bil al-nasud, sebagai manusia. Jadi Yesus itu ya ilahi ya manusia. Nah, Quran itu juga mempunyai dua kodrat. Kalam nafsi, kodim, ya, kekal, sifatnya kodim, tidak diciptakan. Dan kalam lafsi, fana, ya, atau diciptakan. Jadi itu bukunya, ya, firman yang keluar, ya. Quran itu ya firman Tuhan yang ada di kalam yang di dalam Tuhan, tapi juga merupakan kitab atau buku. Nah, sekarang kalau Muslim mengatakan kemanusiaan sang firman Yeshua itu bisa mati, bisa lapar, bisa haus, bisa lelah, tapi tidak bisa sakit dan berdosa karena dia adalah ilahi itu sendiri, ya, benihnya ilahi. Dikatakan di dalam Alkitab kita, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kalau ditanya kenapa Tuhan kok mati? Tuhan kok bisa mati sih katanya, ya? Karena kita harus menjelaskan hal ini kepada umat Muslim, teman-teman. Ya, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi yang dibangkitkan menurut roh, 1 Petrus 3 ayat 18. Jadi yang dibunuh itu adalah tubuhnya Yeshua. Yesus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya atau merendahkan dirinya dan mengambil rupa hamba, mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti kita. Ini Filipi 2, ya. Nah, Quran itu juga bukunya bisa sobek, terbakar, kena air, terendam, rusak. Tapi sebagai kalamullah tentu saja Islam percaya tidak mungkin akan rusak karena itu adalah firman yang kekal. Kita lihat dulu Yesus sebagai firman atau kalamnya Allah. Ya, kalamullah. Quran surah 3 Al-Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Zakaria atau memanggil Zakaria sedang dia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Ya, jadi Zakaria sholatnya di masjid. Aneh sekali ya. Padahal Zakaria ini adanya di bait suci yang ada di Yerusalem, ya. Sesungguhnya katanya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, ya, Yahya, yang membenarkan kalimat dari Allah. Siapa itu kalimat yang datang dari Allah? Yesus. Yesus disebut kalamullah, ya, menjadi panutan, kemudian menahan diri dari nafsu dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Kalimat Allah yang ada di Al-Imran ayat 39 ini adalah Isa putra Maryam. Kita lihat nih, ini Al-Imran surah 3 ayat 45. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya
Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra, ya, katanya yang diciptakan, dengan kalimat yang datang daripadanya. Dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan ini tidak ada di dalam Al-Quran, teman-teman. Jadi Muslim itu menambah-nambahi supaya kelihatan Yesus itu diciptakan. Tetapi kata asli daripada surah 3 ayat 45 ini adalah demikian. Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya atau kalamullah. Namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi kalamnya Allah itu seorang pribadi punya nama. Ya, belum lahir aja dia sudah punya nama. Namanya Al-Masih, ya, Isa Al-Masih, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan dalam kurung kepada Allah. Kita lihat nih, An-Nisa, ya, surah 4 ayat 171. Wahai ahli kitab, ya, ini katanya bicara mengenai ayat yang menentang Trinitas, ya, kita lihat. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah siapa Al-Masih? Utusan Allah. Jadi manusia, ya, dia utusan Allah, ya, seorang rasul, seorang nabi. Tetapi apa? Dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, kalimat yang diturunkan kepada Maryam, ya. Kalimat yang alqoha ila Maryam. Kemudian umat Islam menambah ini dalam kurung yang diciptakan dengan. Kenapa begini, teman-teman? Karena mereka takut kalau umat Islam ini tahu yang sebenarnya pada murtad semua. Ya. Jadi Isa itu adalah pertama utusannya Allah, rasul dan nabi, manusia, seorang manusia. Kemudian kalimatnya sendiri, kalamullah yang diturunkan ke dalam rahimnya Maryam. Dan apa? Dan rohnya, rohullah. Ditambah lagi dengan tiupan katanya. Ya. Nah, gelarnya Isa di hadits Anas bin Malik halaman 72 itu adalah rohullah dan kalimatullah. Ya, jadi gelarnya Isa itu adalah kalamullah dan rohullah. Ya. Kemudian surah Maryam, ini Quran surah 19 ayat 34. Itulah Isa putra Maryam. Terjemahan yang benar bukan mengatakan perkataan yang benar, ya. Jadi itulah Isa putra Maryam, kalau di dalam Quran dikatakan yang mengatakan perkataan yang benar, bukan. Ya, Quran surah 19 ayat 34 ini, itulah Isa putra Maryam, dia adalah perkataan kebenaran, the saying of truth. Yang mereka berbantah-bantahan dengan kebenarannya. Jadi Isa itu adalah kalamullah itu sendiri, kalimat kebenaran itu sendiri. Ya, Yesus itu disebut apa? Akal al-haq, a saying of the truth. Ya, al-haq itu artinya the truth means God, artinya Tuhan itu sendiri. Ya, that is Jesus, son of Mary, a saying of truth. Ya, akal al-haq. Ya, Quran surah 19 ayat 34. Sekarang kita lihat nih, pernyataan bahwa Isa itu adalah kalimatnya Allah itu juga diakui oleh Muhammad. Hal ini dapat kita baca pada hadits yang dituliskan oleh Sahih Bukhari 1496 dan hadis Anas bin Malik halaman 72. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan kalamullah. Ini adalah perkataan Muhammad. Kita lihat nih, ini At-Taubah ya surah 9 ayat 40. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada dalam kurung Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. He made the word of the faithless the lowest and the word of Allah is the highest. Jadi kalimat Allah, Isa itu sendiri, itu sangat tinggi. Makanya dikatakan sangat tinggi kedudukannya, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kita lihat, ini Quran surah Luqman, surah 31 ayat 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut, ya, atau dalam kurung menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah dikeringkannya, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kalimat Allah atau firman Allah itu begitu luas, tidak terhitung, unmeasurable, ya. And if all the trees on the earth were pens, and the sea replenished with 7 more seas were ink, the words of Allah would not be spent. Artinya firman Tuhan itu kekal, tidak terbatas, tidak bisa dihitung, unmeasurable. Tuhan menempatkan firman-Nya di atas namanya sendiri, ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah Mazmur 138 ayat 2. Dikatakan demikian. Di dalam Alkitab, Tuhan itu tidak terbatas kuasanya sampai Dia berfirman. Ketika Dia berfirman,
maka firman itu menjadi hukum yang berkekuatan mengikat, mutlak dan kekal, tidak bisa dibatalkan. Bahkan Tuhan sendiri tidak bisa melanggar firman-Nya. Kita lihat dulu, ini adalah Mazmur 138 ayat 2, ini versi New King James Bible ya. I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word above all your names. Saya ulangi. You have magnified your word above all your names. Artinya, engkau menempatkan firman-Mu di atas namamu sendiri. Artinya apa? Tuhan itu terikat dengan firman-Nya. He cannot break his own words. Tuhan gak bisa batalin firman-Nya sendiri. Karena dia seorang raja, semua titah, semua firman yang keluar dari mulut Tuhan becomes a law, menjadi satu hukum. Gak bisa dibatalin teman-teman. Dikatakan bermeterai 7, disegel 7, gak bisa dibatalin, unbreakable. Jadi Tuhan mengatakan, I put my words above my name. Aku meletakkan firmanku di atas namaku sendiri. Artinya dia terikat oleh perkataannya sendiri. Tuhan tidak bisa berbohong. Quran yang ada sekarang ini tidak ditulis oleh Muhammad dengan beberapa alasan. Pertama, dia katanya tidak melek tulisan. Muslim percaya Muhammad buta huruf atau umi. Yang kedua, Quran tidak komplit sampai Muhammad menghembuskan nafas terakhirnya. Dan ingat, ketika diranjang kematian, Muhammad meminta alat tulis untuk menulis pesan terakhirnya, tapi sahabat-sahabatnya tidak membolehkannya. Kemudian, Muhammad tidak pernah melihat Quran yang komplit itu sehingga tidak bisa mengkonfirmasi atau meneguhkannya. Dia juga tidak bisa membacanya. Jadi kebayang ya, kalau misalnya para sahabat-sahabatnya ini menuliskannya dengan sesuatu yang salah, Muhammad nggak bisa mengkoreksi karena katanya dia nggak bisa baca tulis. Kemudian setelah Muhammad mati, kira-kira tahun 632 Masehi, itu sudah beredar beberapa versi Quran. Makanya Utsman ya, kemudian mencoba menyatukan bacaan-bacaan yang berbeda ini. Ya, Utsman bin Affan ini membakar semua versi-versi Quran yang berbeda. Dan ingat, di seluruh dunia saat ini 85% Muslim itu tidak bisa berbahasa Arab. Kita tidak bisa mengkritik klaim Muslim bahwa Quran itu kekal dan diturunkan karena itu adalah iman mereka dan tidak ada saksinya. Tapi kita akan melakukan kritik klaim Quran itu komplit sejak tahun 652, sejak zaman Utsman, dan tidak berubah sampai sekarang, ya. Alias sama dengan Quran versi Hafs tahun 1924 yang dipakai oleh Muslim sekarang. Ini adalah kesimpulan klaim Muslim tentang Quran. Quran yang dimiliki sekarang ini sama, tidak berubah satu titik pun selama 1400 tahun. Quran yang dimiliki sekarang sama dengan apa yang ada di Loh Mahfuz, di tablet yang kekal yang terjaga di sorga. Quran yang ada sekarang ini paralel dengan apa yang diwahyukan kepada Muhammad dan dikumpulkan secara komplit pada zaman Utsman tahun kira-kira 652 Masehi. Ini adalah klaim cendekiawan Muslim modern. Tapi, apakah yang dikatakan sumber-sumber dan bukti-bukti primer cendekiawan Muslim awal Islam dan bukti-bukti manuskrip yang ada sekarang? Mari kita cek dan recheck kebenarannya. Quran itu diturunkan di dalam 7 ahruf yang mereka sebut dengan Qiraatus Sabah. Dikisahkan Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan satu cara. Kemudian aku memintanya untuk membacanya dengan cara yang lain. Dan terus memintanya untuk membacanya dengan cara yang lain. Dan dia membacanya dalam beberapa cara. Sampai dia akhirnya melafalkannya dalam 7 ahruf yang berbeda. Ini ada di Sahih Al-Bukhari 4991 buku 66 hadis 13, Inggris referensi volume 6 buku 61 hadis 513. Dikisahkan oleh Ibn Abbas, Rasulullah berkata, Jibril membacakan Al-Quran kepada saya dengan satu cara, dalam kurung dialek, dan saya terus memintanya untuk membacanya dengan cara yang berbeda sampai dia membacanya dengan 7 ahruf yang berbeda. Ini ada di Sahih Al-Bukhari 3219 buku 59 hadis 30 volume 4 buku 54 halaman 442. Kita lihat dulu nih, Ubay bin Ka'ab berkata, Nabi hadir di kolam Banu Ghifar. Jibril mendatanginya dan berkata, Allah telah memerintahkanmu untuk membuat umatmu membaca Quran dalam satu huruf. Dia, Nabi berkata, aku mohon ampun dan belas kasihan kepada Allah. Umatku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kemudian Jibril datang lagi untuk kedua kalinya dan mengatakan kepadanya hal yang sama. Sampai dia mencapai hingga 7 ahruf. Akhirnya dia berkata,
Allah telah memerintahkanmu untuk membuat umatmu membaca Al-Quran dalam 7 ahruf. Dengan cara apapun mereka membacanya itu benar. Ini ada di Sunan Nabi Dawud 1478, buku 8, hadis 63. Inggris referensi, buku 8, hadis 1473. Kita lihat teman-teman, apakah ini cerita yang dibuat-buat oleh Muhammad atau merupakan cerita yang nyata? Kita masih membahas Quran diturunkan dalam 7 ahruf atau qiraatus sabah. Apa sih maksudnya? Dalam salah satu narasi tersebut dapat ditemukan juga di dalam Muwatta Malik bin Anas. Kita lihat kisahnya nih ya. Umar bin Al-Khattab ini berkata, saya mendengar Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan dengan cara yang berbeda dari cara saya membacanya. Dan Rasulullah telah mengajari saya untuk membacanya. Jadi Umar bin Khattab itu mendapatkan bacaan Al-Furqan dari Nabi Muhammad sendiri. Kemudian saya hampir berbicara dengan tajam kepadanya. Jadi Umar bin Khattab ini mau melabrak Hisham bin Hakim ya karena bacaannya berbeda. Tetapi saya menunggu sampai dia selesai. Kemudian saya menangkap jubahnya di leher dan saya membawanya ke Rasulullah. Saya berkata, Rasulullah, saya mendengar orang ini membacakan surah Al-Furqan dengan cara yang berbeda dari yang Anda ajarkan kepada saya untuk melafalkannya. Rasulullah menyuruhnya untuk membacanya. Dia kemudian melafalkannya dengan cara saya mendengar dia melafalkannya. Rasulullah berkata, demikianlah itu diturunkan. Jadi Nabi Muhammad berkata, ya benar begitu, ya. Dia kemudian berkata kepada saya, sekarang kamu baca, ya. Saya melafalkan surah Al-Furqan itu, ya. Kemudian Muhammad berkata, ya itu diturunkan juga demikian. Jadi dia berkata, Al-Quran diturunkan dalam 7 ahruf yang berbeda. Jadi bacalah sesuai dengan apa yang paling mudah. Jadi Muhammad mengatakan, gak apa-apa, kamu benar, kamu juga benar, gitu ya. Ya, ini referensinya ada di Sunan Abi Dawud 1475, buku 8, hadis 60. Inggris referensi, buku 8, hadis 1470. Kemudian Sahih Al-Bukhari 4992, buku 66, hadis 14. Inggris referensinya, volume 6, buku 61, hadis 514. Kemudian Umar bin Al-Khattab dan Hisham bin Hakim ini berasal dari suku yang sama, suku Quraisy. Oleh karena itu perbedaan itu pasti bukanlah masalah dialek. Jadi benar-benar artinya berbeda, ya. Sehingga kalimat-kalimat atau kata-katanya ini berbeda, mempunyai makna yang berbeda. Nah, kita harus ingat kalau perbedaan ini ya adalah di huruf matinya ya atau di tulisannya. Pada zaman Muhammad semua huruf Arab adalah Arab gundul tanpa tashkil dan harokat ya. Jadi nggak ada fathah, kasrah, damah, sukonnya, belum ada pada waktu itu ya. Fathah, damah, kasrah, sukon ini baru ditambahkan pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, jadi perbedaannya nih pasti perbedaan kalimat. Ya, karena ini tadi lihat nih, Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim ini membaca, melafalkannya, bukan dari membaca tulisan, ya, tapi karena dia menghafalkannya, kemudian hafalannya ini dia bacakan, dia perdengarkan, ya, dan terjadi perbedaan-perbedaannya. Sekarang kita lihat dulu kisah Ubay bin Ka'ab, ya, yang tadi Dr. Yasir Kadi mengatakan Ubay ini adalah the qari of the Quran atau master ahlinya Quran, ya, penghafal Quran. Ubay ini adalah orang yang mencatat dan menyusun Al-Quran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah, dia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, siapa yang mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi? Anas menjawab, ada 4 orang, semuanya dari kalangan Ansor. Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Sa'id bin Sabit, dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Ini ada di hadis riwayat Al-Bukhari 5003. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, umatku yang paling penyayang terhadap yang lain adalah Abu Bakar. Yang paling kokoh dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Yang paling jujur dan pemalu adalah Utsman. Yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Yang paling mengetahui ilmu faraid ya atau pembagian harta warisan adalah Sa'id bin Sabit. Dan yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya adalah Ubay. Setiap umat mempunyai orang kepercayaan. Dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya, ini dari hadis riwayat At-Tirmizi 3791. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui luasnya ilmu daripada Ubay bin Ka'ab ini. Di dalam Sahih Muslim terdapat sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Abu Al-Munsir, tahukah engkau satu ayat yang paling agung di dalam kitabullah yang kau hafal? Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Wahai Abu Al-Munsir, tahukah engkau satu ayat yang paling agung dalam kitabullah yang kau hafal? Rasulullah ingin Ubay menjawabnya,
Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allah dialah yang tidak ada sesembahan selain dia, yang maha hidup dan terus-menerus mengurusi makhluknya. Kemudian Rasulullah menerapkan tangannya di dadaku dan mengatakan, demi Allah semoga dadamu dipenuhi dengan ilmu, wahai Abu Munsir. Ini adalah hadis riwayat Muslim 810. Kelompok narasi kedua menjelaskan bagaimana ahruf ini mencakup substitusi kata-kata. Jadi ada penggantian atau ada perbedaan kata-kata ya secara lebih rinci. Termasuk sebuah hadis di Musannaf Abdul Ar-Razzaq. Ini mengutip perkataan dari Ubay bin Ka'b. Saya tidak setuju dengan salah satu teman saya tentang beberapa ayat. Jadi kami pergi ke Rasulullah tentang hal itu. Dia berkata, bacalah Ubay. Dan saya melakukannya. Kemudian dia berkata kepada orang lain, bacalah. Dan dia juga melakukannya. Nabi berkata, kalian berdua benar dan benar. Jadi Muhammad mengatakan, kamu benar, kamu juga benar katanya. Aku berkata, Ubay ini ya, Ubay bin Ka'b, loh kita tidak bisa dong keduanya benar dan benar. Ya, kemudian Nabi mendorong saya di dada. Ya, mendorong dengan keras nih ya. Dafa'u fi sadri katanya ya, dan berkata, Al-Quran diturunkan kepada saya dan saya ditanya menurut 1 atau 2 syal. Kemudian saya berkata menurut 2. Saya kemudian ditanya menurut 2 syal atau 3. Saya berkata menurut 3. Ini berlangsung sampai kami mencapai 7 syal. Semuanya dapat diterima selama kamu tidak mencampurkan ayat belas kasihan dengan ayat hukuman atau ayat hukuman dengan ayat belas kasihan. Jika ayat itu diakhiri dengan Azizun Hakim, perkasa dan bijaksana, dan kamu mengatakan Sami'un Alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui, maka katanya ya nggak apa-apa gitu ya. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Azizun Hakim dan Sami'un Alim ini benar-benar dua kata yang berbeda. Jadi perbedaannya itu benar-benar kalimat ya teman-teman kalau kita lihat dari sini. Ya, bukan cuma sekedar a i u e o-nya, perbedaannya itu kalimat. Ya. Jadi Muhammad berkata nggak apa-apa kalau kamu membacanya dengan Azizun Hakim, yang lain membacanya dengan Sami'un Alim, nggak apa-apa. Allah maha mendengar dan maha melihat katanya, ya maha mengetahui. Ya, Ubay bin Ka'b ini adalah salah satu juru tulis Muhammad. Dia mempunyai mushaf sendiri dan penghafal Quran yang paling fasih. Persoalan ahruf dan kiraat ini bukan sesuatu yang main-main. Dan seorang seperti Ubay bin Ka'b, ya penghafal paling fasih Quran mengatakan, di dalam hatiku masuk keraguan mengenai Islam yang aku tidak pernah rasakan tentang Islam sejak dari zaman sebelum Islam atau zaman jahiliyah. Ya katanya perbedaan bacaan ini dia bilang, "Loh kok bisa sih? Ini aneh gitu ya. Masa diturunkan dalam tujuh hafalan yang berbeda katanya. Kalau ini benar-benar dari Jibril ya atau dari Tuhan." Ini adalah pernyataan Ubay bin Ka'b di dalam hadits sahih tentang ahruf dan qiraat. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Humaid dari Anas dari Ubay bin Ka'b. Dia berkata, tidak ada yang menggusarkan dadaku semenjak keislamanku kecuali aku membaca ayat. Lalu ada orang lain membacanya namun tidak sebagaimana bacaanku. Kami lalu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku bertanya, tolong bacakan untukku ayat ini dan itu. Kemudian beliau bersabda, ya. Lalu laki-laki lain juga berkata, engkau bacakan juga padaku ayat ini dan ini. Beliau menjawab, ya. Jibril telah mendatangiku dari sebelah kanan dan Mikail dari sebelah kiri. Lalu Jibril berkata, bacalah Al-Quran dengan 1 dialek. Lalu Mikail berkata, mintalah tambahan. Hingga akhirnya menjadi 7 dialek. Semuanya sempurna dan mencukupi. Sekarang dialek. Kalau kita bicara dialek teman-teman, yang namanya misalnya orang Madura, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, itu punya dialeknya sendiri. Dan itu namanya lidah teman-teman, gak bisa diubah. Jadi kalau Muhammad ini suku Quraisy, tentu dia hanya punya 1 dialek. Mana mungkin misalnya nih orang Batak punya dialek orang Jawa. Gak bisa teman-teman. Ya. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami telah menceritakan kepada kami, Bishar bin Mufadal telah menceritakan kepada kami, Humaid, dia berkata, Anas berkata, Ubay pernah mengatakan, tidak sesuatu pun yang masuk atau mengusik hatiku semenjak aku masuk Islam. Lalu ia menyebutkan makna hadis Ubay dari Yahya bin Sa'id. Ya, artinya apa? Ketika ada orang membaca ayat-ayat yang berbeda. Ya, telah menceritakan kepada kami, Abdullah telah menceritakan kepada kami, Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Mutamir dari Humaid, dari Anas, dari Ubay bin Ka'b, dia berkata, tidak ada sesuatu pun yang masuk atau mengusik hatiku semenjak aku masuk Islam. Ya, lalu dia menyebutkan hadis ini secara makna. Jadi ada banyak hadis-hadis yang menyebutkan Ubay bin Ka'b ini mulai ragu-ragu tentang Islam.
Kok begitu ya? Aneh nih, kayaknya ada something yang fishy. Ada sesuatu yang mencurigakan. Kenapa Muhammad berkata, "Ya kamu benar, kamu juga benar, nggak apa-apa. Pokoknya asal ayat-ayat belas kasihan sama ayat-ayat rajam itu nggak keliru," katanya. Ya, ayat-ayat hukuman nggak keliru katanya. It's okay, kamu terserah ya. Nah ini kan aneh kalau dia mengatakan ini bacaan dari Allah. Mana yang benar? Kenapa bisa begini teman-teman? Karena Muhammad itu lupa. Ya, dia membaca kepada satu orang berbeda, dia membaca kepada orang lain yang berbeda. Kemudian orang yang menerima ini menghafalkannya. Ya kemudian mereka berantem sendiri untuk menyelesaikan hal ini karena kelupaan daripada Muhammad ini teman-teman. Maka Muhammad berkata, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, oke. Jibril nurunin tujuh bacaan, dalam 7 bacaan. Jadi nggak apa-apa, kamu baca yang mana yang lebih mudah bagi kamu katanya. Ya, ini ada di hadis Musnad Ahmad nomor 20210, Imam Ahmad kitab Musnad Sahabat Ansor tentang ahruf dan qiraat. Muhammad bisa menyela sholat. Kita lihat dulu kisahnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Ubay," saat itu Ubay sedang sholat. Kemudian Ubay hanya menoleh, tapi tidak menjawab panggilan Nabi. Ubay melanjutkan sholatnya dan menyegerakannya. Setelah itu ia menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. "Assalamualaikum ya Rasulullah," sapa Ubay. Rasulullah berkata, "Hai Ubay, apa yang menghalangimu untuk menjawab panggilanku saat aku memanggilmu tadi?" "Wahai Rasulullah, tadi aku sedang sholat," jawab Ubay. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam menanggapi, "Tidakkah engkau mendapati sesuatu yang diwahyukan kepadaku? Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu." Quran surah Al-Anfal ayat 24. Jadi Muhammad menggunakan ayat yang keluar dari mulutnya sendiri dengan mengatakan bahwa kalau aku memanggilmu itu sama saja Allah sedang memanggilmu. Kemudian, "Iya," kata Ubay, "aku telah mengetahuinya. Aku tidak akan mengulanginya lagi, insya Allah," janji Ubay. Ini ada di Sunan At-Tirmizi, kitab Fadail Quran, juz 5, nomor 2875. Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. "Pelajarilah Al-Quran dari 4 orang, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Salim Maula Abi Hudzaifah." Nama Ubay bin Ka'ab ini bersanding dengan 3 sahabat lainnya sebagai ahli atau the qari of the Quran. Jadi kita lihat di sini bahwa Muhammad itu mendudukkan dirinya di tempat yang sama dengan Allah. Sekarang kita lihat apa sih maksudnya 7 ahruf dan qiraat. Ahruf itu ada perbedaan teks, ya, jadi perbedaan hurufnya. Qiraat itu adalah perbedaan pronunciation atau cara bacanya, ya, atau pembacaan pelafalannya. Kita lihat dulu, ini dikisahkan oleh Ibn Mas'ud. "Saya mendengar seseorang membaca ayat Al-Quran dengan cara tertentu. Dan saya telah mendengar Nabi melafalkan ayat yang sama dengan cara yang berbeda." Jadi Ibn Mas'ud ini membawa orang tadi menemui Nabi dan memberitahunya tentang hal itu. Tetapi, kata Ibn Mas'ud, "aku melihat tanda ketidaksukaan, ya, atau ketidaksetujuan di wajahnya." Kemudian dia berkata, "Kalian berdua benar, jadi jangan berbeda. Untuk bangsa-bangsa sebelum kalian berbeda, jadi mereka dihancurkan." Ini ada di Sahih Al-Bukhari volume 4, buku 56, nomor 682. Jadi sahabat Muhammad itu menghafal Quran dengan berbeda-beda. Ya, tadi kita lihat Ubay bin Ka'ab, Ibn Mas'ud, Umar bin Khattab. Jadi hal ini, perbedaan-perbedaan Quran ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Tadi kita melihat Yasir Qadhi sudah mengatakan demikian. Nah teman-teman, kalau memang perbedaan-perbedaan itu menyebabkan terpecah-pecah, harusnya Muhammad pada waktu itu menyatakan mana yang benar. Sehingga pada waktu itu dinyatakan satu bacaan yang benar, bukan dia membiarkan bacaan yang berbeda-beda. Lalu Muhammad mengatakan, "Ya udah pokoknya kamu benar semua deh, nggak usah ribut," katanya. Ya. Nah, adapun apa yang dimaksud dengan ketujuh ahruf itu banyak sekali perbedaan pendapat. Contohnya nih, Ibn Qutaibah itu mencatat 35 pendapat tentang masalah ini. Jadi mereka berselisih paham. Sebenarnya perbedaan bacaan ini apa? Tapi kalau kita lihat tadi, memang betul-betul kata-kata itu berbeda, teman-teman. Ya, cuman mirip-mirip bunyi akhirannya seperti sajak, tetapi benar-benar arti dan kata-katanya itu beda, kalimatnya itu beda. Ya. Kemudian As-Suyuti itu mencatat lebih dari 40 pendapat ya mengenai apa sih maksudnya ahruf dan qiraat ini. Kemudian Ibn Sadan, ya, itu seorang ahli tata bahasa dan pelafal Al-Quran yang terkenal, bahkan menyatakan makna sebenarnya dari ahruf itu hanya diketahui oleh Allah. Dan dengan demikian upaya untuk menyelidiki masalah ini adalah sia-sia katanya. Ya.
Dan ini Anda bisa dapatkan dari bukunya Yashir Qadhi, Abu Ammar Yashir Qadhi, An Introduction to the Sciences of the Quran, halaman 175. Jadi Muhammad itu mengizinkan 7 ahruf, 7 bacaan yang berbeda. Setiap ahruf ini adalah cara membaca Al-Quran, yaitu setiap ahruf itu memiliki qiraah atau bacaannya sendiri. Kita harus ingat teman-teman, pada zaman Muhammad itu huruf Arab itu semuanya gundul. Belum ada tashkilnya, ya, belum ada harokaatnya, ya, dan tidak ada tanda baca atau vokalnya. Tanda baca atau vokal A, I, U, E, O-nya itu baru ditambahkan pada zaman Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita lihat doktrin Islam teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa membuat lupa firman-Nya sendiri. Jadi Allah itu tidak bisa menjaga firman-Nya. Kita lihat Al-Baqarah ayat 106. Ayat yang kami batalkan, nasakkan, atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti atau kami mansukkan dengan yang lebih baik atau yang sebanding, mirip, serupa ya dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nanti kita lihat apa sebabnya Muhammad mengatakan ayat ini. Sekarang kita lihat Quran surah 16, An-Nahl ayat 101. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ngada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sekarang kita lihat, ini surat Al-Alah, surat 87 ayat 6-7. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Jadi di satu ayat Allah berjanji katanya kamu gak akan lupa. Tapi di ayat yang lain dikatakan aku bisa membuat kamu lupa, kata Allah. Ternyata perbedaan qiraat atau perbedaan bacaan-bacaan yang menyebabkan pertengkaran di antara para sahabat-sahabat Nabi sehingga Muhammad mengatakan harus diturunkan di dalam 7 ahruf itu karena Muhammad sering lupa teman-teman. Ya, jadi dia ngomong kemudian lupa, yang penting belakangnya sama gitu ya, kayak bersajak. Sekarang kita lihat dikisahkan Abdullah. Nabi bersabda, adalah hal yang buruk bahwa beberapa dari kamu berkata saya telah melupakan ayat Al-Quran ini dan itu. Karena memang dia telah disebabkan oleh Allah untuk melupakannya. Jadi Muhammad mengatakan kalau kamu lupa akan Quran ya, itu karena Allah yang membuat kamu melupakannya. Seharusnya yang namanya ingatan kita, memori itu sangat terbatas teman-teman. Ya, tidak semua orang punya ingatan yang bagus. Dan pada waktu itu sudah ada tulisan. Ya, karena pada abad ke-5 itu semua manuskrip kuno ya, itu sudah terdokumentasi dengan baik dalam bentuk kodeks. Nah, kita lihat betapa terbelakang dan primitifnya Mekah pada saat itu ya. Karena mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya hanya sedikit sekali orang yang melakukan hal itu. Dan kita lihat bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa yang sudah menurunkan firman-Nya bertahun-tahun kepada orang yang melek huruf, entah berantah di padang pasir di Arab, dia mewahyukannya kepada orang yang sama sekali buta. Dan orang buta ini yang dipilih untuk menuntun bangsa yang buta, teman-teman. Jadi Muhammad mengatakan demikian. Jadi kamu harus terus mengaji Al-Quran, karena Quran itu luput dari hati manusia lebih cepat daripada unta. Jadi kamu lebih cepat lupa nih, ya, lebih cepat melupain Quran. Padahal unta tuh larinya ya nggak terlalu cepat juga gitu ya. Nah, ini Anda bisa baca di Sahih Al-Bukhari 5032 buku 66 hadis 54, Inggris referensinya volume 6 buku 61 hadis 550. Sekarang dikisahkan oleh Aisyah. Nabi mendengar seorang pria membaca Al-Quran di masjid dan berkata, semoga Allah menganugerahkan rahmatnya kepadanya karena dia telah mengingatkan saya tentang ayat ini dan itu dari surat ini dan itu. Ini ada di Sahih Al-Bukhari 5037 buku 66 hadis 60, Inggris referensinya volume 6 buku 61 hadis 556. Dikisahkan juga oleh Aisyah, Rasulullah mendengar seorang pria membaca Al-Quran di malam hari dan berkata, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya karena dia telah mengingatkan saya pada ayat ini dan ayat itu dari surat ini dan surat itu yang saya disebabkan untuk melupakannya. Ini ada di Sahih Al-Bukhari 5038 buku 66 hadis 62. Inggris referensinya volume 6 buku 61 hadis 558. Anda lihat ini ada mirip-mirip dari dua hadis ini ya. Cuman kalau kita menengok ya teman-teman, inilah yang namanya pelafalan ya, ingatan dari mulut ke mulut. Ini nggak sama ya. Yang satu mengatakan di malam hari, yang satu mengatakan di masjid. Kenapa bisa begini teman-teman? Kalau kita lihat ini udah 200 tahun nih. Hadis ini udah 200 tahun terus menerus. Karena pada waktu 200 tahun itu sudah ada masjid. Tetapi pada zaman Muhammad tuh nggak ada teman-teman. Ya, karena inilah ada perubahan-perubahan di dalam hadis-hadis ini. Kita melihat di sini lemahnya ingatan manusia dan tidak mungkin bisa melafalkan dengan benar.
Allah Subhanahu wa taala bisa membuat lupa firman-Nya. Diceritakan oleh Ibn Mas'ud. Utusan Allah mengucapkan doa dan ketika dia mengatakan taslim atau salam dia ditanya, "Wahai utusan Allah, apakah ada sesuatu yang baru terjadi pada sholat?" Dia bertanya, "Apa itu?" Mereka berkata, "Kamu telah berdoa begitu banyak dan begitu banyak rakaat." Dia Ibn Mas'ud berkata, dia kemudian menekuk kakinya menghadap ke kiblat dan membuat 2 sujud dan kemudian mengatakan taslim atau salam. Kemudian dia menghadap kami dan berkata, "Jika sesuatu yang baru diperkenalkan kepada sholat, saya akan memberitahu kalian. Tetapi saya adalah manusia seperti kalian. Saya lupa sama seperti kalian lupa. Jadi jika saya lupa, ingatkan saya. Dan jika ada di antara kalian yang ragu dengan sholatnya, dia harus bertindak berdasarkan apa yang menurutnya benar. Dan menyelesaikan doanya dalam hal itu dan kemudian dia harus membuat 2 sujud." Ini ada di Bulugh Al-Maryam, buku 2 hadis 234, Sunan An-Nasai 1244, buku 13 hadis 66, volume 2 buku 13 hadis 1245, Kitab Hadis Sumber Fikih oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Muhammad berkata, "Saya hanya seorang manusia dan saya lupa sama seperti kalian. Jadi ketika saya lupa ingatkan saya." Ini ada di Sunan Abu Daud, buku 3 nomor 1015, juga Sahih Al-Bukhari, volume 1 buku 8 nomor 394. Padahal tadi kita baca di Al-Ala ya surah 87 ayat 6-7, "Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa kecuali jika Allah menghendakinya," katanya. Ya. Jadi kalau sebenarnya Muhammad mengakui saja dengan jujur, "Iya aku lupa, yang benar bacaannya seperti ini." Tapi karena dia sudah mengklaim ini didiktekan dari Allah, ya, didiktekan dari Jibril dan itu tidak mungkin berubah, ya dia kebingungan menjawab perbedaan-perbedaan ini, dia lupa gitu loh. Ya, tadinya ngomong sama si sahabatnya pelafalannya begini, kemudian dia lupa, besoknya dia beda lagi nih bacaan Qur'annya, ya. Sehingga untuk mengatasi ini karena dia sudah membuat statement ini dibacakan oleh Jibril, ya. Lalu dia mencari cara gimana nih caranya nih, ya. Kemudian Muhammad mengatakan, "Oke, nggak apa-apa, karena Jibril juga membacakan kepadaku dengan 7 cara yang berbeda-beda," katanya. And this doesn't make sense. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang primitif ya di tengah-tengah padang Arab pasir Mekah, teman-teman. Tapi kalau sekarang ada seorang nabi seperti ini, ya, kemudian dia mengatakan, "Oh ya, Jibril membacakan kepadaku 7 ahruf," kita akan ketawa, teman-teman. Ya, karena kita tidaklah sebodoh itu. Dikisahkan oleh Abdullah, Nabi berkata, "Mengapa ada orang yang berkata, saya telah melupakan ayat ini dan itu di dalam Quran." Ini tadi kita baca ya. Tapi ada kenyataannya disebabkan oleh Allah untuk melupakannya. Jadi dia untuk menjustifikasi bahwa nggak apa-apa lupa kok, karena itu Allah yang nyebabin katanya. Ya, ini ada di Sahih Al-Bukhari 5039 buku 66 hadis 63, Inggris referensinya volume 6 buku 61 hadis 559. Dikisahkan oleh Abdullah bahwa dia mendengar seorang pria membaca ayat Al-Quran yang dia dengar dari Nabi membaca dengan cara yang berbeda. Jadi ini kisah ini perbedaan ini wah luar biasa banyak ya kita temui ya teman-teman ya. Jadi kemudian Abdullah ini membawa orang itu kepada Nabi sama tadi seperti Umar bin Khattab, seperti Ibn Mas'ud, seperti Ubay bin Ka'ab, seperti Abdullah. Mereka bingung karena Nabi sebelumnya tidak pernah mengatakan ya kalau Quran itu diturunkan dalam 7 ahruf. Ya, tapi ketika loh kok beda, ternyata banyak perbedaan-perbedaan ya tadi kita sudah membaca, Nabi mulai bingung nih. Ya, tadi dia mulai nggak suka nih kalau ada orang yang mengkonfrontasi dirinya. Ya, maka Nabi mengatakan demikian, "Kalian berdua sedang membaca dengan cara yang benar, jadi lanjutkan membaca." Nabi lebih lanjut menambahkan, bangsa-bangsa yang sebelum kamu dihancurkan oleh Allah karena mereka berbeda. Ini ada di Sahih Al-Bukhari 5062 buku 66 hadis 87. Inggris referensinya volume 6 buku 61 hadis 582. Anda melihat gak dari kisah-kisah yang kita baca ini ada sesuatu yang mencurigakan dan aneh, betul gak? Karena Nabi Muhammad sebelumnya tidak pernah mengatakan ya Quran diturunkan dalam 7 bacaan yang berbeda-beda. Tetapi karena terjadi perbedaan-perbedaan ini teman-teman, ya para sahabat Nabi ini mulai ini apa sih kok ada sesuatu yang aneh, katanya kamu dibacain sama Jibril, ya kan? Tapi kok kamu membacakan kepadaku beda, ke orang lain beda, ke sana beda, kok jadi beda-beda gitu, ya kan? Nah karena Muhammad itu lupa teman-teman dan saking udah paniknya ya Muhammad, aduh gimana nih kok jadi begini gitu ya. Dia bilang udah kalian berdua bener deh ya. Karena bangsa-bangsa sebelumnya katanya berbeda-beda dan hancur. Kalau memang sebelumnya berbeda-beda dan hancur, harusnya Muhammad pada waktu itu mengkonfirmasi mana yang benar satu bacaan. Ya, supaya disamakan. Sekarang kita melihat teman-teman, apa sih sebab-sebab turunnya ayat? Kenapa Muhammad mengatakan Allah bisa mengganti ayat, kemudian diganti dengan yang mirip-mirip ayatnya, ya kan? Atau Allah bisa membatalkan ayatnya, kemudian membuat kamu lupa?
Apa sebabnya Muhammad mengatakan ayat ini, teman-teman? Kita lihat dulu, ini adalah Asbabul Nuzul oleh Al-Wahidi. Apa sebab-sebab turunnya ayat di Al-Baqarah 106? Ya, kenapa ayat ini diturunkan katanya? Kita lihat kisahnya. Para penafsir Al-Quran berkata, ini kan ada perkataan para penyembah berhala, teman-teman. Orang kafir. Mereka mengatakan, apakah kamu tidak melihat, mereka tuh mengejek Muhammad ya. Muhammad memerintahkan para sahabatnya melakukan sesuatu, kemudian besoknya dilarang. Ya, kemudian melarang mereka melakukan hal yang sama dan memerintahkan mereka untuk melakukan yang sebaliknya. Suatu hari dia mengatakan sesuatu dan hari berikutnya dia menariknya kembali. Al-Quran tidak lain adalah perkataan Muhammad yang menciptakannya. Nah kemudian untuk menjustify hal ini, ya, ini adalah perkataan yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Allah SWT, Maha Suci Dia katanya, oleh karena itu menurunkan ayat. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad, ini cuma ngarang-ngarang aja, ngada-ngada aja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui katanya. Turun lagi nih, An-Nahl ayat 101 tadi yang kita sudah baca. Ya. Kemudian surat Al-Baqarah 106, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang mirip, yang serupa, yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Anda bisa baca di altafsir.com. Ini punyanya kerajaan Yordania, ya. Websitenya. Jadi dua ayat yang menyatakan Allah mengganti firman-Nya atau membuat Muhammad lupa itu karena Muhammad memerintahkan pengikutnya di satu hari, kemudian melarangnya di hari berikutnya. Jadi orang-orang curiga, ini benar-benar ayat dari Allah apa enggak sih? Gitu ya. Apakah ini masuk akal atau ada sesuatu yang mencurigakan di balik turunnya ayat ini? Untuk apa dibuat lupa kemudian diberi ayat yang mirip atau ayat yang lebih baik? Nah ini adalah konsep nansak dan mansuk di dalam Quran. Sekarang kita baca Quran surah 16 An-Nahl ayat 101. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata sesungguhnya engkau dalam kurung Muhammad hanya mengada-ngada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sekarang apa kata tafsir Al-Jalalain mengenai ayat ini? Ayat dan ketika kami mengganti satu ayat dengan ayat yang berbeda dengan membatalkannya dan mewahyukan yang lain untuk kesejahteraan hamba-hamba Allah dan Tuhan tahu yang terbaik yang dia wahyukan, mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir berkata kepada Nabi, kamu hanya pembohong, pembohong yang membuat ayat sendiri. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak tahu sifat asli Al-Quran dan manfaatnya bagi para hamba pencabutan wahyu Tuhan. Dari Asbabul Nuzul Al-Wahidi, ayat ini dan ketika kami menggantikan wahyu dengan wahyu yang lain, ya termasuk Quran surah 16 ayat 101 102 ini, ayat ini diungkapkan atau diturunkan ketika para penyembah berhala berkata, Muhammad ini sedang mengejek para sahabatnya. Suatu hari dia memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu dan hari berikutnya dia melarang mereka melakukannya atau malah membawa sesuatu yang lebih mudah. Dia tidak lain adalah seorang penipu yang mengatakan hal-hal dari dirinya sendiri. Dan Allah yang ditinggikan adalah dia mengungkapkan ayat ini dan ayat setelahnya. Jadi karena hal inilah keluar dari mulut Muhammad, ini loh Allah sendiri itu memang mengganti ayat-ayatnya dengan ayat yang serupa. Jadi gak apa-apa kalau suatu hari aku melarang atau suatu hari aku memerintahkan untuk melakukan sesuatu, tapi besoknya aku berubah pikiran. Itu gak masalah kata Muhammad. Ya, karena ada ayatnya dan dia membenarkan perbuatannya ini dengan ayat-ayat Quran. Benarkah mitos ustadz-ustadz zaman now dan propaganda para ustadz Indonesia bahwa Quran sempurna tanpa kesalahan? Kita lihat, ini adalah 2.500 kesalahan ejaan di dalam Quran versi Hafs sekarang. Ahmad Hashim, penulis artikel Amending the Quran atau menuntut perubahan Quran, untuk memperbaiki kesalahan tata bahasa dan ejaan di dalam Quran disesuaikan dengan tata bahasa modern. Dua artikel yang diterbitkan di situs web di Arab Saudi menuntut agar kesalahan penyalinan di dalam Al-Quran diperbaiki. Dan juga mengatakan bahwa teks-teks agama harus diperiksa kembali dengan mempertimbangkan persepsi modern untuk menyesuaikannya dengan zaman modern. Artikel-artikel tersebut satu diterbitkan pada Januari 2020, dan yang lainnya pada bulan Juli telah memberikan saran agar Quran lebih mudah dibaca. Hal ini dilaporkan di situs website Memri, sebuah artikel
yang diterbitkan 10 Januari 2020 oleh jurnalis Saudi Ahmad Hashim di situs Saudi Opinions menunjukkan bahwa Al-Quran seperti yang dikenal saat ini ditulis setelah masa Nabi pada periode Khalifah ketiga Utsman bin Affan, memerintah dari tahun 644-656 Masehi, menggunakan skrip Utsman yang dinamai menurut namanya. Karena sistem penulisan ini adalah penemuan manusia, kata Hashim, tidak ada alasan untuk mensucikannya seperti yang dilakukan banyak muslim. Bahkan katanya, sudah waktunya untuk memperbaiki sekitar 2.500 kesalahan ejaan dan tata bahasa yang dibuat oleh juru tulis pada periode itu, dan tetap menjadi bagian dari teks Al-Quran hingga hari ini. Dia menyajikan banyak contoh kesalahan ejaan di dalam Quran dan menyerukan untuk menulis ulang kata-kata Quran dalam bentuk standar masa kini, sehingga membuat teks lebih mudah dibaca untuk muslim saat ini dan lebih benar secara linguistik. Artikel kedua diterbitkan pada 20 Juli 2020 di situs web liberal Saudi Alaf oleh Jadis Gulisada, seorang penulis dan analis politik asal Kurdi Irak dan editor majalah Irak Baghdad. Dia mencatat bahwa selama pandemi coronavirus, untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, perubahan dilakukan pada bentuk ibadah Islam. Ketika umat Islam diizinkan untuk menjaga jarak fisik satu sama lain selama sholat, alih-alih berdoa di dalam barisan, sebagaimana Quran menginstruksikannya. Ini katanya menunjukkan bahwa ada ruang untuk fleksibilitas dalam Islam dan bahwa fleksibilitas yang sama dapat diterapkan pada teks-teks Islam yang harus dikaji ulang dan disesuaikan dengan persepsi modern sehingga bermanfaat bagi umat Islam dan umat manusia pada umumnya. Menyebutkan artikel Ahmad Hashim, dia juga berpendapat bahwa tidak rasional memperlakukan tulisan Utsmani dalam Quran sebagai suci dan menyajikan contoh kesalahan lebih lanjut yang muncul dalam Quran selain yang disajikan oleh Hashim. Dia menyerukan untuk menerbitkan Al-Quran versi perubahan menggunakan ejaan modern, karena dalam bentuknya yang sekarang tidak cocok untuk bangsa muslim di dunia modern dan terutama untuk non-Arab, dan menyatakan bahwa tugas ini harus dilakukan oleh Arab Saudi, khususnya oleh raja dan putra mahkotanya. Hal ini menimbulkan protes di mana-mana, teman-teman. Perlu dicatat bahwa artikel Gulisada telah dihapus dari situs web Elab, menyusul reaksi marah di media sosial dari pengguna yang menuduh Saudi dan khususnya pemimpin redaksi Elaf Othman Al-Omeir atas penghinaan terhadap Quran. Misalnya, akademisi Kuwait Dr. Ahmad Al-Daidi mentweeted, situs Elab disutradarai oleh jurnalis Saudi Othman Al-Omeir menyerukan untuk menulis ulang Quran untuk memperbaiki kesalahan besar dari tulisan Utsmani. Apakah penghinaan mereka telah mencapai titiknya merusak kitab Allah? Akun Twitter menuju kebebasan yang dikenal mengkritik rezim Saudi menyatakan, makalah Elab dikelola oleh Othman Al-Omeir, teman dekat Raja Salman dan seorang penasehat putra mahkota Muhammad bin Salman, menuntut untuk menulis ulang Quran dan memeriksa kembali prinsip-prinsip syariah Islam. Satu-satunya yang tersisa adalah mengembalikan berhala ke Ka'bah. Dalam artikelnya pada 10 Januari 2020 berjudul Amending the Quran atau menuntut perubahan Quran, jurnalis Saudi Ahmad Hashim menulis Al-Quran seperti yang kita tahu ditulis selama periode Khalifah ketiga Utsman bin Affan menggunakan aksara Utsmani yang dikenal menurut namanya. Kebanyakan muslim percaya bahwa versi Al-Quran ini yang ditulis pada tahun ke-37 setelah hijrah, ketika penyusunan Al-Quran selesai dan telah diturunkan dari generasi ke generasi sampai hari ini adalah suci dan tidak boleh diubah. Namun, Al-Quran dalam bentuknya yang sekarang mengandung kesalahan ejaan, sintaksis, dan tata bahasa. Diperkirakan ada sekitar 2.500 kesalahan seperti itu. Kesalahan ini dibuat oleh panitia yang bertugas menyusun Al-Quran dan termasuk penambahan atau penghilangan huruf dalam beberapa kata atau penggantian satu huruf dengan huruf lainnya. Misalnya, dalam surah 68 ayat 6, muncul kata bi'aihkumu, siapa di antara kamu? Bukan bi'aihkum. Dengan kata lain, tambahan ya telah ditambahkan. Dalam surat 25 ayat 4, kata za'o muncul bukannya za'o atau za'o. Tulisannya seperti itu.
Dengan kata lain, alif pada akhiran jamak maskulin wa itu hilang. Kemudian dalam surat 28 ayat 9, kata wanita, emratu, muncul bukan emraatun. Dalam 54 contoh, nama Ibrahim muncul sebagai Abraham. Menghilangkan huruf Y. Dan kata surga, samawatun, langit, ditulis dengan cara ini hanya sekali. Sedangkan dalam 189 contoh lainnya muncul kata smutu, ini salah ejaan, ya, tanpa huruf alif. Kata Quran itu muncul 68 kali tanpa huruf alif. Kata tahun, sanatun, muncul 8 kali dengan huruf ta marbuta dan 5 kali dengan huruf ta. Jadi ini adalah beberapa contoh kesalahan ejaan, sintaksis, dan tata bahasa yang dikatakan oleh jurnalis Arab Saudi Ahmad Hashim. Kesalahan manuskrip Utsmani dibahas dalam sebuah artikel berjudul Amending the Quran oleh penulis Saudi Ahmad Hashim yang menunjukkan berdasarkan teks Quran bahwa juru tulis Nabi membuat kesalahan ketika mereka menuliskannya. Contoh lebih lanjut ayat-ayat Al-Quran yang tidak menunjukkan kesesuaian antara aksara Utsmani dan aksara standar modern yang melibatkan penghilangan huruf alif adalah sebagai berikut. Penghilangan huruf alif misalnya dalam penulisan Al-Kutub bukannya Alkitab. Dan penghilangan huruf nun. Seperti pada kata ji, kami akan menyelamatkan bukannya nunji. Ini salah secara tata bahasa. Kesalahan terbesar yang dibuat dalam naskah Utsmani 1400 tahun lalu menurut Ahmad Hashim adalah penulisan kata Beka bukannya Mekah dalam surah 3 ayat 86 yang mengatakan sesungguhnya rumah pertama yang didirikan untuk manusia adalah yang di Beka, diberkati dan petunjuk bagi alam. Kesalahan lain dibuat dalam ayat 55 dari Quran surah 22 yang berisi frase Akim Yaumin, hari yang tidak berguna, bukannya hari besar, Yaumin Azim. Karena kesalahan penulisan di mana huruf kok diganti dengan huruf khoh, ya. Selama 1500 tahun tidak ada otoritas kredibel yang berani menyerukan untuk mengkoreksi Beka menjadi Mekah dalam surah 3 ayat 86. Manuskrip Utsmani di mana Al-Quran ditulis dibentuk oleh beberapa sahabat Nabi dan beberapa anggota generasi berikutnya. Dan mereka pantas mendapatkan pujian atas upaya yang mereka lakukan katanya, sesuai dengan kemampuan mereka pada saat itu. Namun warisan yang mereka tinggalkan kepada kita dapat dikembangkan dan diubah jika ada alternatif yang lebih baik dan lebih nyaman. Seperti yang dilakukan di tahun-tahun berikutnya ketika tanda diakritikal, ini tashkil ya, dan tanda baca ditambahkan ke dalam teks Al-Quran. Kesalahan ejaan dan kesalahan lain yang terkandung di dalamnya dan sesuaikan dengan aturan bahasa dan tata bahasa Arab. Karena teks Al-Quran terbuka untuk perubahan apapun yang akan membuat kitab Allah ini lebih mudah dibaca oleh umat Islam dan secara bahasa lebih benar. Untuk semua alasan ini dan untuk menyajikan bentuk teks yang benar, bebas dari kesalahan dan ketidakjelasan adalah kewajiban kita. Untuk alasan ilmiah, rasional, agama, dan linguistik, untuk memeriksa kembali tulisan Utsmani dari Al-Quran dan menulis ulang dengan cara yang benar, untuk memperbaiki semua kesalahan tata bahasa yang muncul di dalam Al-Quran dan menghapus semua jejak kesalahan. Tugas ini jelas harus dilakukan oleh Arab Saudi, oleh Raja dan Putra Mahkotanya, terutama karena keduanya mendukung rencana dan proyek untuk memodernisasi negara dari setiap aspek ekonomi, sosial, budaya, agama, dan dalam hal pariwisata. Berpikir keadaannya sudah matang untuk menerima gagasan mencetak ulang Quran di dalam aksara modern tanpa kesalahan dan ketidakjelasan yang disebabkan oleh kesalahan ejaan kata-kata lebih dari 1400 tahun yang lalu. Akhirnya saya tekankan sekali lagi bahwa waktunya telah tiba untuk melihat teks-teks Islam, Kristen, dan Yahudi dari perspektif rasional dan logis. Sudah waktunya bagi pikiran manusia untuk menjadi hakim tertinggi dan membebaskan diri dari mistisisme dan irasionalitas, mengubah kesalahan tekstual dan ideologis yang ada dalam teks-teks agama karena kesalahan manusia dan karena keadaan atau sistem tulisan yang belum berkembang 1 atau 2000 tahun yang lalu. Selain itu, Kurdistan Irak dapat mendukung penerbitan edisi khusus Al-Quran untuk Muslim non-Arab
yang akan mencegah mereka dari salah mengucapkan teks karena kurangnya keakraban dengan seluk-beluk bahasa Arab. Presiden Kurdistan Irak akan mendukung proyek ini mengingat pentingnya spiritual, ideologis, dan agama bagi dunia Islam. Buku semacam itu sebenarnya telah disiapkan oleh hamba Anda dengan rendah hati dan tersedia untuk diterbitkan. Seharusnya Presiden Irak bersedia untuk mendukungnya dan mencetaknya. Seruan atau permintaan untuk mengubah teks Al-Quran itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Pada bulan April tahun 2015, mantan Menteri Wakaf Agama Yordania, Dr. Abdul Al-Aziz Al-Kayat menerbitkan sebuah artikel di situs Dar Al-Ifta di mana dia meninjau banyak kesalahan juru tulis dalam Quran dan menyerukan untuk memperbaikinya 2 April 2015. Lembaga yang paling otoritatif dari Islam Sunni yaitu Universitas Al-Azhar yang mengatakan kita harus selalu berusaha untuk menemukan mengapa dalam kasus-kasus tertentu Al-Quran tampaknya tidak mengikuti tata bahasa Arab yang benar. Namun, jika kita tidak dapat menemukan jawabannya, maka kita harus menyerahkan masalah ini kepada Allah. Dan saya sudah memberikan link semua websitenya. Anda bisa lihat di situ dan Anda bisa cek sendiri kebenarannya.